Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khorid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 45 dan ayat 46 dengan tema kisah Al-Masih putra Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassiruki bi kalimatin min ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ayukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. In qalat lan nuturo sira Muhammad nalikane dawuh sopal malaikat Jibril, ya Maryamu he Maryam, innallaha astagna Allah ta'ala iku yubasiruki paring babunga sapa Allah ing sira Maryam bi kalimatin kalawan putra minhu sanging Allah ta'ala. Usmuhu kang utawi arane kalimah iku Al-Masih Isa bin Maryam iku Isa bin Maryam Nabi Isa putra lanange Maryam wajian khali agung fitunya ing dalem dunya wal akhirat lan agung dalem akhirat wa minal muqarrabina lan golongane wong kang padha keparek kabeh dekat dengan Allah. Ayat 46. Wa yukallimul lan bisa angguna sapa Al-Masih Nabi sallallahu alaihi wasallam anasa ing menungsa fil mati ing dalem bandulan buayan wakalan lan nalikane margi dewasa wa minas sholihin lan golone wong kang soleh kabeh. Di dalam ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap cerita Maryam. Nah, ini cerita Maryam. Dikala malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Maryam, itu membawa kabar gembira kepada Maryam bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang soleh. Nah, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kabar gembira itu, Allah telah memilih Maryam, menyucikannya untuk tetap beribadah kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Yang dimaksud malaikat ini ialah malaikat Jibril. Ini firman Allah surat Maryam ayat 17. Lalu kami Allah mengutus roh kami, yaitu malaikat Jibril, kepadanya itu Maryam. Maka malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Nabi Isa disebut dengan kalimah Allah sebagai pemberitahuan tentang proses penciptaan Nabi Isa itu yang berlainan dengan kejadian manusia biasa. Di kalimah Allah. Nabi Isa alaihissalam dinamai Al-Masih. Sedang Al-Masih itu adalah
gelar raja. Karena kata Al-Masih dalam kitab Taurat dan Injil itu berarti yang disapu atau yang diminyaki. Menyapu dan meminyaki itu adalah suatu ketentuan dalam adat istiadat mereka, Bani Israel. Bahwa siapa yang telah disapu dengan minyak suci oleh kepala agama, maka orang itu dia itu sudah menjadi suci pula. Ya suci, ya cakap untuk memegang kerajaan, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan kekuasaan. Tambah lagi mendapat berkah ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam senantiasa mendapat berkah walaupun belum pernah disapu dengan minyak suci itu. Jadi belum disapu dengan minyak suci itu sudah menunjukkan berkah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Isa itu berasal dari kata Yunani yaitu Yasu, artinya yang diselamatkan, yang terpilih. Para nabi zaman dahulu telah menerangkan bahwa akan datang seorang Al-Masih. Dia seorang raja yang akan mengembalikan kekuasaan Bani Israel yang telah hilang, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam lahir dan dinamai Al-Masih, itu loh segolongan mereka Bani Israel beriman percaya kepada Nabi Isa. Orang-orang Yahudi yang mengingkarinya berpendapat bahwa yang dijanjikan itu belum datang. Itu orang Yahudi. Dia Nabi Isa alaihissalam dinamakan Ibnu Maryam, artinya putra Maryam. Itu untuk memberi pengertian bahwa Nabi Isa lahir tanpa ayah, karena itulah ia dinisbatkan kepada ibunya, Ibnu Maryam. Kan dijelaskan ini. Nabi Isa alaihissalam mempunyai kedudukan yang terkemuka di dunia. Karena Nabi Isa alaihissalam mendapat tempat di hati orang-orang mukmin serta dihormati. Jadi perbaikan-perbaikan yang ditinggalkan Nabi Isa tetap membekas di kemudian hari. Jadi kebesarannya jauh lebih nyata daripada kebesaran para penguasa atau raja-raja. Sebab orang-orang menghormati para penguasa biasanya itu, menghormati para raja itu adalah untuk menghindarkan diri dari penyiksaannya. Karena takut terhadap kendoliman raja itu. Atau mungkin untuk mengambil muka agar diberi kedudukan duniawi. Kebesaran yang demikian ini adalah kemegahan semu belaka, tidak jelas karena di dunia. Tanpa ada bekasnya sedikit pun di dalam jiwa manusia. Bahkan mungkin menimbulkan kebencian, malah nemen. Malah berbahaya. Selain dari itu, Nabi SAW mempunyai kebesaran di akhirat. Apa itu kebesaran di akhirat? Yaitu Nabi SAW punya kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, sangat tinggi. Sangat tinggi karena beliau Nabi SAW senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 46. Nabi Isa alaihissalam telah berbicara dengan manusia ketika masih kecil dalam ayunannya. Itu bisa bicara itu untuk menjelaskan kebersihan ibunya dari tuduhan yang dilemparkan pada ibunya. Wah, Maryam zina kan gitu. Sama Nabi Isa, tidak, ibu saya suci kan. Dan untuk menjadikan bukti atas kenabian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga berbicara dengan manusia ketika Nabi Isa sudah dewasa, yakni sesudah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa menjadi rasul dan menurunkan wahyu kepada kitab Injil untuk menyampaikan perintah dan larangan-larangan
Allah kepada manusia. Shadaqallahul adzim. Dilanjut ayat terakhirnya itu kalimatnya tergolong soleh. Beliau Nabi Isa tergolong ke dalam orang-orang yang soleh yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.